Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ria Siraya Permatasari dengan NIM 2208072 beserta rekan saya. Nama saya Syakila Rizkia Fitriani dengan NIM 2207464. Nama saya Sania Tadika Putri dengan NIM 2210275. Nama saya Serli Aliana Diva dengan NIM 2209294. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu power abuse dan kami juga akan mempraktekkan atau memberi adegan tentang power abuse itu sendiri. Power abuse adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang dengan kedudukan tinggi. Orang yang melakukan tindakan power abuse menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Jika lingkupnya diperkecil menjadi di kantor saja, tindakan penindasan tersebut bisa berupa pembatasan terhadap pemberian tugas, pembaruan kontrak, dan diskriminasi dalam pemberian evaluasi. Selain itu, power abuse di kantor juga bisa berupa perlakuan yang menyinggung, intimidasi, pengancaman, dan kekerasan seksual. Yang pertama, selalu mengingatkan karyawan bahwa dirinya bisa digantikan dan dipecat kapan saja. Yang kedua, memperlakukan atau memarahi karyawan di depan rekan kerjanya. Yang ketiga, memaksa karyawan untuk bekerja overtime beberapa kali dalam seminggu tanpa uang lembur. Yang keempat, memperlakukan karyawan dengan tidak baik ketika dirinya sedang bad mood. Yang kelima, merendahkan kenyataan yang diajukan oleh karyawan. Yang keenam, ketika ada masalah dalam pekerjaan, atasan yang melakukan tindakan power abuse langsung menyalahkan pegawai tanpa alasan yang jelas. Ketujuh, menahan informasi penting yang sebenarnya perlu diketahui oleh karyawan. Yang kedelapan, mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Yang kesembilan, memaksa karyawan untuk mengikuti peraturan perusahaan walau dirinya tidak memberi contoh yang baik. Yang sepuluh, melakukan pelecehan dan perundungan terhadap karyawan yang kedudukannya lebih rendah. Yang kesebelas, melakukan kontak fisik tidak pantas terhadap karyawan. Dan kedua-belas, meminta karyawan untuk melakukan tugas pribadi. Cara mencegah power abuse yang pertama adalah mengidentifikasikan perilaku yang benar dan salah, dan yang kedua menghadapinya secara langsung dan menentang keras tindakan power abuse tersebut, dan yang ketiga adalah lakukan dokumentasi, dan yang terakhir ada meminta bantuan pada otoritas yang lebih tinggi. Kita bisa meminta bantuan kepada HRD perusahaan maupun lembaga-lembaga hukum. Ada 7 dampak dalam power abuse, diantaranya menurunnya produktivitas dari karyawan yang bersangkutan, tekanan pada lingkungan kerja menjadi semakin tinggi, lalu ada meningkatnya tingkat turnover di perusahaan, karyawan menjadi sering melakukan mangkir kerja, tidak adanya kepercayaan antara atasan dan juga bawahan, hubungan atau relasi antara atasan dan bawahan menjadi renggang, lingkungan kerja menjadi toksik dan negatif, lalu yang terakhir karyawan menjadi trauma dan stres. Action. Selanjutnya, Ibu, saya mau kamu kerjakan revisian dokumen ini sekarang juga. Tapi saya lagi makan, Bu, lagi jam istirahat makan siang juga. Saya butuhnya sekarang karena klien saya sudah menunggu di depan. Baik, Bu, akan saya kerjakan, tapi setelah saya beres makan ya. Nggak bisa, saya maunya sekarang. Saya bisa saja mencat kamu hari ini juga karena kamu membantah saya. Baik, Ibu, akan saya kerjakan. Maaf jika tadi saya lancang ya, Bu. Action. Iya, masuk. Permisi Bu, saya ingin berbicara penting dengan Ibu. Silakan, ingin bicara apa? Saya tidak sengaja Bu menghapus laporan keuangan bulan ini. Bagaimana laporan keuangan itu bisa terhapus? Itu file yang sangat penting buat saya. Kamu bisa kerja dengan benar nggak sih? Saya tidak sengaja Bu mengklik close dan file tersebut belum tersimpan. Saya nggak mau tahu. Malam ini kamu harus menyelesaikan file laporan keuangan ini dan kirim ke saya. Ya Bu, saya akan menyelesaikan laporan keuangan bulan ini. Action. Yes, beres. Ini ada kerjaan tambahan buat kamu. Kamu coba cek apa berkas ini sudah benar atau masih ada kesalahan. Ini sudah waktunya saya pulang. Saya nggak mau tahu.
Saya harus serahkan berkas ini ke klien saya nanti malam. Pokoknya kamu harus kerjakan hari ini juga. Tadi Bu, kasih. Halo? Bu,